Kembali lagi di YouTube channel Tapaleo Clips. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. It's not a game, it's a rich thing. Kasus pembunuhan Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan karena dokumenter viral Netflix yang berjudul Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dokumenter itu membahas jalannya sidang Jessica yang dihukum karena kasus kopi sianida. Ice Cold menuai pro dan kontra di kalangan publik, dan cukup banyak juga orang-orang yang secara terbuka membela Jessica Wongso yang dituduh menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Namun, apakah sebenarnya dokumenter Ice Cold sudah menyajikan seluruh fakta dari persidangan? Flashback pada Januari tahun 2016, Mirna tewas usai meminum kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica Wongso. Saat itu, Jessica datang ke kafe jauh lebih awal dan memesan kopi Vietnam untuk Mirna. Ketika Mirna tiba, ia sempat berkata kopinya terasa aneh dan menyuruh Jessica mencobanya, tapi Jessica menolak. Sahabat Mirna yang lain, Hani, mencicip kopi itu dan setuju bahwa rasa kopinya aneh. Usah menyedot kopi Vietnam tersebut, Mirna mendadak kejang-kejang. Dua staf kafe melihat ada yang ganjil dengan kopi Mirna. Keduanya mencicipi tetapi langsung mencuci mulut mereka karena rasa kopi yang tidak biasa. Hasil pemeriksaan investigator menemukan bahwa kopi Mirna mengandung sianida dan kematian Mirna dinyatakan karena keracunan. Mitos dan fakta bagi simpatisan Jessica, ada sejumlah pertanyaan yang membuat kasus ini ganjil, mulai dari apakah Jessica punya motif yang kuat, mengapa tidak terlihat bahwa Jessica menuang racun, hingga ada yang yakin bahwa sebenarnya Mirna tidak diracuni. Penjelasannya sebenarnya sudah diungkap di putusan Mahkamah Agung, namun sutradara Rob Sixsmith malah tidak mengungkapnya di dokumenter Netflix itu. Berikut penelusuran 6 fakta dan mitos di seputar kasus kopi sianida, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 498 KPID 2017. Berikut penelusuran 6 fakta dan mitos di seputar kasus kopi sianida, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 498 KPID 2017. Pertanyaan pertama adalah soal motif. Ada anggapan bahwa Jessica tidak memiliki motif untuk membunuh Mirna. Pada dokumenter Ice Cold, Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso, mengaku tidak percaya bahwa Jessica tega membunuh Mirna hanya karena Mirna menasihati Jessica tentang masalah pacar. Namun, masalahnya tidak sesederhana itu. Dua sahabat dari Jessica dan Mirna berkata bahwa benar Mirna menasihati Jessica agar putus dari pacarnya. Akan tetapi, Mirna menyebut pacar Jessica sebagai orang yang kasar, tidak modal, dan pemakai narkoba. Korban Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan pemakai narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan korban Mirna tersebut ternyata membuat terdakwa marah serta sakit hati sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna. Demikian bunyi penjelasan Mahkamah Agung. Pada awal dokumenter, Ice Cold, ayah dari Mirna juga berkata bahwa putrinya sering berani belak-belakan ketika berbicara. Fakta, Jessica menutupi kopi. Faktanya adalah Jessica Wongso memang benar menutupi gelas-gelas minuman dengan belanjaannya. Hal itu juga diperagakan di persidangan ketika Jessica menyusun-nyusun belanjaannya di atas meja sehingga memblokir pandangan ke gelas kopi Mirna dari kamera CCTV sisi depan. CCTV sisi belakang Jessica terhalang tanaman. Ada tanaman indoor di belakang tempat duduk tempat kejadian. Sejak kopi tersajikan hingga sebelum Mirna datang, hanya Jessica yang berada di dekat kopi itu. Tapi tak hanya itu, investigator ternyata sampai menelusuri toko tempat Jessica belanja. Hasilnya, ada sesuatu yang ganjil dari isi tas belanja pelaku. Jessica memang sempat belanja dulu ke toko di Grand Indonesia, sehingga ia datang ke kafe dengan sejumlah paper bag. Berdasarkan penelusuran, pelaku ternyata hanya membeli 3 buah sabun saja. Akan tetapi ia meminta supaya barang-barang itu dimasukkan ke tas belanja terpisah. Terdakwa membeli 3 buah sabun, tulis putusan Ma. Setelahnya, Jessica meminta karyawati toko agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 paper bag, dan 3 paper bag itu yang dipakai menutupi kopi. Mitos yang lain sehat usai minum sianida. Argumen lain dari tim kuasa hukum Jessica Wongso adalah kenapa ada sejumlah orang lain yang meminum kopi milik Mirna, tetapi mereka sehat-sehat saja. 3 orang yang mencicipi adalah Hani, sahabat Jessica Mirna, dan 2 staf Olivier Cafe, Marwan Amir dan Devi Krisnawati Siagian. Mirna sebenarnya juga menyodorkan Vietnamese Iced Coffee Vic tersebut ke Jessica karena rasanya pahit, tetapi Jessica menolak, sementara Hani mau mencicipi kopi sahabatnya. Mahkamah Agung menegaskan bahwa orang-orang yang mencicipi kopi Mirna mengakui ada rasa yang aneh. 2 staf Olivier Cafe diketahui langsung melepeh dan mencuci mulut mereka usai mencicipi kopi Mirna.
Hal itu juga disebut di Ice Cold dan bahkan jelas ada rekaman CCTV-nya. Mereka juga mengaku pusing dan mual. Sementara, Mahkamah Agung menyorot bahwa Hani juga merasa pusing dan disuruh dokter meminum obat anti racun. Saksi Marwan Amir mengeluarkan rasa pahit seperti terbakar dengan cara meludah dan muntah beberapa kali dan kumur-kumur dengan air keran, sedangkan saksi Bon Juwita alias Hani setelah mencicipi merasa pusing dan diberikan resep oleh dokter untuk membeli obat untuk membuang racun, tulis putusan Mahkamah Agung. Fakta, celana panjang hilang pada dokumenter Ice Cold. Otto Hasibuan sempat mempertanyakan dari mana Jessica mengambil racunnya, apakah dari celana, tas, dan seterusnya. Sutradara Ice Cold Rob Sixsmith malah tidak menjelaskan bahwa celana panjang Jessica justru hilang. Celana itu dipakai Jessica saat insiden kematian Myrna terjadi. Meski hilang, fakta bahwa celana panjang Jessica hilang tetap disorot oleh polisi. Pada 2016, Liputan6.com melaporkan bahwa penasihat hukum Jessica Kumala Wongso, Yudi Wibowo, mengatakan celana itu dibuang Jessica karena robek. Celananya itu robek pas dia mau bantu Myrna. Saat pulang, pembantunya bilang, "Non ini robek, enggak bisa dijahit lagi, buang saja ya." Ya Jessica bilang, "Ya sudah kan sudah tidak bisa dipakai," kata Yudi, Rabu tanggal 20 Januari tahun 2016. Rekaman CCTV memperlihatkan sebaliknya, bahwa Hani yang sibuk membantu Myrna. Hal itu juga tercatat di putusan Mahkamah Agung. Saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Myrna, sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani, tulis putusan Mahkamah Agung. Saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Myrna, sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani, tulis putusan Mahkamah Agung. Mitos, tak ada racun di tubuh Myrna. Salah satu klaim dari kuasa hukum Jessica Wongso adalah tidak ada racun di tubuh Myrna berdasarkan temuan Laboratorium Kriminalistik Polri pada 70 menit usai Myrna meninggal. Mahkamah Agung dengan tegas menyebut kesimpulan itu bertentangan dengan nalar hukum yang benar dan logis, sebab Laboratorium Kriminalistik Polri menemukan bahwa Myrna memang meninggal karena racun. Secara sembrono terdakwa penasihat hukum terdakwa berani menyimpulkan bahwa korban Wayan Myrna Salihin meninggal dunia bukan karena natrium sianida, padahal hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tersebut justru menyimpulkan bahwa korban Wayan Myrna Salihin meninggal dunia karena natrium sianida, tulis pihak Mahkamah Agung. Kasasi terdakwa penasihat hukum terdakwa yang mendalilkan bahwa korban Wayan Myrna Salihin meninggal dunia bukan karena minum racun sianida dengan alasan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri tidak ditemukan racun sianida di tubuh korban Wayan Myrna Salihin sudah terbantahkan sepenuhnya, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan dan bertentangan dengan nalar hukum yang benar dan logis. Demikian bunyi putusan Ma. Keluarga Myrna memang awalnya menolak otopsi menyeluruh, tetapi kemudian mengizinkan agar lambung Myrna diperiksa di laboratorium. Hasilnya, ditemukan sianida di lambungnya, yakni 0,2 mg L. Angka 0,2 itu juga menjadi perdebatan karena dosis itu dianggap terlalu kecil untuk membahayakan seseorang. Namun, matematika memberikan jawaban. Fakta, matematika menjawab dokumenter Netflix, Ice Cold, menampilkan visual yang menulis angka dosis berbahaya sianida yang dibutuhkan untuk menghabisi nyawa Myrna. Oleh karena berat badan Myrna adalah 60 kg, maka butuh dosis 171,42 mg L agar ia bisa keracunan sianida. Akan tetapi, sianida yang ditemukan hanya 0,2 mg L. Itu merupakan argumen dari kuasa hukum Myrna yang ditampilkan oleh sutradara Rob Sixsmith, tetapi sang sutradara tidak menampilkan argumen pembantah mengenai perhitungan terkait jumlah racun yang diminum Myrna. Perlu diingat bahwa faktanya kopi Vietnam yang diminum Myrna terbukti beracun. Berdasarkan perhitungan ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi, MC dari Kepolisian RI, jumlah sianida yang masuk ke lambung Myrna saat kejadian sebenarnya lebih dari 0,2 mg L. Itu diketahui dari kadar kopi yang sudah keburu diminum Myrna. Saksi mata Hani berkata bahwa sahabatnya menyedot, bukan mencicipi, kopi sianida tersebut sebanyak 1 kali. Sebagai info, Laboratorium Kriminalistik menemukan kadar ion sianida sebesar 7.900 mg L di kopi Vietnam beracun tersebut, sehingga setara dengan 14,88 gram per liter natrium sianida. Menurut majelis hakim, maka kandungan ion sianida tersebut setara dengan berat molekul NaCN, berat atom Cn, X kandungan ion sianida sama dengan 49,01, 26,02 X 7.900 mg, L sama dengan 14,88 gram per liter natrium sianida, NaCN.
Kemudian, dilakukan kalkulasi berapa banyak natrium cyanida, NaCN, yang diminum Mirna dari kopi beracun itu. Sesuai berita acara pengujian penambahan cyanida pada minuman Ice Vietnamese Coffee, Vicno, Lab 841 KTF 2016 tertanggal tanggal 15 Maret tahun 2016, bahwa volume rata-rata satu sedotan sama dengan 19,995 ml, dibulatkan menjadi 20 ml, sehingga jumlah NaCN yang terkandung di dalam cairan Vic yang diminum korban sama dengan 0,0149 gram, mol X 20 ml sama dengan 0,298 gram, NaCN sama dengan 298 mg, Mek, tulis putusan Mahkamah Agung. Angka 298 mg L itu sudah jauh lebih tinggi dari dosis mematikan yang dibutuhkan untuk menghabisi nyawa Mirna, yakni 171,42 mg L. Dengan demikian alasan kasasi terdakwa, penasihat hukum terdakwa yang mendalilkan bahwa natrium cyanida seberat 0,2 mg L tidak dapat menimbulkan kematian telah terbantahkan karena sesungguhnya NaCN cyanida yang masuk ke tubuh Mirna sebesar 298 mg L dan hal itulah yang mengakibatkan kematian korban Wayan Mirna Salihin, tegas Mahkamah Agung.